Sobat Ambyar, belajar dari kami berempat. Kenapa? Supaya Sobat Ambyar bisa mendapatkan pasangan yang bertanggung jawab. Ah, benar. Malam kesini, ku terasa sepi. Ini adalah efek, ya. Ini adalah efek ketika mendapatkan pasangan yang tidak pernah bertanggung jawab, ya. Jadinya kepikiran kayak begini. Ngapain gua kepikiran? Kenapa Sobat Ambyar suruh contoh kita? Emang apa yang baik dari kita? Iya. Ya belajar, ada hikmahnya. Ingat, Apa? cari pasangan yang bertanggung jawab. Jangan yang kalau misalnya ditanya suka jawabnya tanggung-tanggung dan tidak mau jawab-jawab, ya kan? Beneran loh, maksud gua gini loh, zaman Ada sekarang yang gitu ya? cari pasangan tuh gampang, tapi permasalahannya mau nggak pasangannya bertanggung jawab, ya kan? Betul, betul. Susah. Rambut orang udah rapi, lu acak-acak bagaimana sih? Nah, ini berantakan bagian belakang. Jangan gitu. Lo kan? Tanggung jawab lo sebagai seorang teman. Sobat Ambyar, pokoknya beneran ya, kalau misalnya ada yang bilang 2025 resolusi harus menikah, pikirkan baik-baik. Kenapa? Menikah itu gampang, tapi mempertahankannya tidak mudah, ya kan? Ih, banyak pemirsa Ambyar lagi Jangan kayak merencanakan begitu. pernikahan loh, Jangan Rian. kayak begitu. Gak Menikah boleh itu loh. ibadah. Betul. Makanya menikah itu karena Allah, bukan karena nafsu. Betul. Luar biasa, Hebat bagus ya. ya. Kalau karena nafsu kamu cepet bosan, nanti bikin masalah. Begini, pengono. Tapi ya begini, kita mau nanya sama bintang tamu kita yang satu ini. Kemarin kakaknya setelah 6 tahun menikah, akhirnya bercerai di bulan November 2024 ya. Kita tahu Kimberly Ryder, wah ini kalau ngomongin soal Kimberly Ryder, kita Aduh, juga perfect banget ini perempuan ya. bener, kurang apa sih, cantik Iya, makanya baik harus punya suami yang bersyukur. Bener, hidup sederhana mau, ya kan? Bahkan ketika bercerai dengan suaminya, dia cuma menuntut Rp5.000 aja per bulannya. Masih penting 5.000, gua gak menuntut sama sekali. Ya, kalau lu kan gak pernah menuntut. Ya. Lu memberi. Kita berharap adiknya ini yang jadi bintang tamu semoga bisa mendapatkan pasangan yang bertanggung jawab. Dan kita ingin tahu hikmah yang bisa diambil dari perceraian sang kakak itu apa. Siapa sih? Di pagi-pagi Ambyar kita hadirkan adik dari Kimberly Ryder, ini dia. Natasha Ryder. Hai Natasha, how are you? Welcome back. Banget Natasha. Banget sih, segar sekali pagi-pagi. Wangi banget Natasha, aku tahu parfumnya. Oh ya? Parfumnya coba. Wangi banget. Oh, aku tahu aroma apa? Aroma Jatuh apa? cinta. Bukan. Apa? Aroma trauma pernikahan. Kamu ngeliat kakak kamu tuh jadi takut buat nikah gak sih? Enggak juga sih. Enggak ya? Enggak juga. Emang lu kan nikah trauma. Enggak sih. Takutnya kan orang berpikir, jangan-jangan lihat dari kakaknya. Jadi dia berpikir begitu banyak sekali Makanya pikiran jangan untuk lihat menikah. menilai orang lain, karena kehidupan orang lain itu kan beda-beda, rasain dulu. Benar, kita berharap apa yang terjadi sama kakak kamu bisa jadi pembelajaran buat kita semua ya. Dia ngajak-ngajak orang untuk gak nikah. Natasha, kami semua di sini ucapkan terima kasih. Natasha gak takut ya? Kita mah nikah aja ya. Iya, benar. Tapi kemarin hebat loh, dia menjadi garda terdepan untuk membela sang kakak. Bahkan ketika ada isu KDRT, dia sempat bawa anjing yang udah dilatih ya, bener kan? Buat ngegigit siapa yang jahat sama kakaknya. Tapi kita mau kasih lihat ini dia, garda terdepan bagi Kimberly Ryder, sang adik tercinta, Natasha Ryder. Ini dia. Sayang. Natasha Ryder di pagi-pagi Ambyar, 6 tahun pernikahan kakak kamu. Kamu tuh melihatnya 6 tahun pernikahan mereka sebelum adanya pertikaian di antara rumah tangga mereka ya, kemarin-kemarin ini. Sebelum itu kamu lihat seperti apa sih rumah tangga mereka? Sebenarnya pas mereka pacaran pun aku bisa dihitung lah pakai jari berapa kali ketemu sama Edward. Iya, jadi nggak pernah main ke rumah, nggak pernah ngajak makan, jadi nggak yang kenalan deket gitu. Jadi aku pun nggak tahu the dynamic dan nggak sekenal itu sama dia sebelum itu. Oh gitu ya? Oh ya? Dari par ya? Iya. Oke, jadi secara tidak langsung kamu bilang bahwa Edward tidak membuka diri buat kamu dan keluarga untuk ngeblend satu sama lain. Iya, lebih ke langsung ke blok gitu. Oh ya? Kayak pacaran udah di blok, nggak kayak ketemuan terus, nggak yang ya Gak hangat gitu ya? Iya. Gak hangat. benar. Oh iya. Oke, terus kalau pas setelah menikah ada perubahan dari kakak kamu Kimberly Ryder gak setelah menikah kemarin ini dengan mantan suaminya Edward Akbar? Iya, aku sempat beberapa kali ngomong ke Kim, kamu itu berubah loh. Not in menikah, maksudnya. ya semenjak menikah, not in a good way. Berubahnya not in a good way gitu. Kayak lebih down, nggak seceria itu, nggak sebiasanya gitu. And aku kan sebagai adik tahu ya. Kakaknya seperti apa? Iya, dan aku tinggal bareng dia, aku sekamar sama dia dulu. Iya, Jadi tahu banget. tahu her whole personality terus berubah
gitu. Tapi perubahan yang paling drastis tuh kelihatan apa? Mentally atau kayak apa? Maksudnya kayak kamu tuh kayaknya susah banget gitu. Mentally sih aku ngelihat dia sangat capek, sangat drain, sangat enggak Selama pernikahannya? kakakku gitu. Oh ya. Kamu nggak nanya, Kak kenapa sih atau lagi? Iya, what happened? Udah aku nanya. Cerita nggak? Nggak cerita banget sih, dibilang ya kamu. Mungkin masih menutupi rumah tangganya. Iya benar. Sebelumnya mungkin karena itu, cuman ya. Oke, Natasha masih ingat gak terakhir kamu kesini sama Kimberly Ryder itu tuh Yes. beberapa bulan sebelum Kimberly Ryder melakukan gugatan cerai. Yes. Kalian berdua di sini menurut kami secara pribadi kamu sangat luar biasa menutup apa yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Iya. Sama sekali benar-benar ditutupi semuanya. Iya. Tapi kamu mulai menyadari dan mulai tahu bahwa there's something happen. Ada sesuatu yang gak beres dalam rumah tangga mereka itu sejak kapan sebetulnya? 2021. Oh. Udah lama dong. Udah lama ya. Ya, itu yang kasus pertama yang aku datang ke rumahnya dan a lot of things happen during itu. Itu KDRT pertama. Dan ya waktu terakhir aku kesini kan kita nangis ya waktu itu. Iya benar. Dan nggak bisa ngomong apa-apa. Nggak bisa ngomong Betul. apa-apa. Tapi sebenarnya itu aku kayak ada clue-nya gitu. Whatever is going on in your life. Ah, we can feel Ya that. kita bisa Iya. ngerasain sih Betul. saat itu. Tapi kamu luar biasa tidak menceritakan itu di depan kamera bahwa itu jadi satu hal privacy sampai akhirnya Kim yang membuka sendiri. Iya benar. Kamu tadi menyebut KDRT 2021. Kita mau Yes. kasih lihat yang satu ini. Tahu Kimberly Ryder alami KDRT oleh Edward Akbar. Sang adik datang bawa anjingnya. Dia dilatih gigit. Betul. Iya benar. Kenapa sampai kamu bawa anjing yang udah dilatih buat gigit itu kenapa? Karena aku nggak tahu seberapa bad the situation is. Jadi aku ditelepon sama papa karena yang pertama Kim telepon itu papa. Papa langsung nelpon aku, buruan datang ke rumah Kim. Terus dia cerita dikit, aku langsung bawa anjingku. Terus kita datang ke rumahnya. Itu di situ nggak ada si pasangannya. And Kimnya di rumah lagi nangis gitu. Lagi apa? Lagi nangis. Mungkin sesudahnya setelah kejadian kali ya. Ya. Itu di 2021 yang KDRT Ya, pertama. itu 2021. Oke, boleh tahu berapa kali KDRT yang kamu ketahui yang dilakukan oleh sang mantan suami? Nggak tahu. Nggak tahu, tapi yang pertama apa yang Itu. didapatkan oleh kakak kamu? Kamu lihatnya Secara gimana fisik, gitu? secara- Kalau aku nggak ngelihat apa-apa sih. Aku nggak yang Ada luka ngelihat kah? ada memar gitu, ada bruise, kamarnya amburadul, rusak semua barang-barangnya. Oke, kita yakin kamu sebagai anak pasti sebagai adik maaf ya, kamu sebagai adik pasti memberikan masukan buat kakak kamu, terlebih mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga. Saat itu masukan apa yang kamu kasih untuk Kim sebagai kakak yang mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga? Sebenarnya aku nggak ngasih masukan yang stepping over the line ya, karena aku nggak married, dia yang married gitu. Jadi aku cuma bilang, kamu itu mau lanjutin, kamu pikir dulu gitu. Ya, I understand kamu punya 2 anak, tapi untuk anak thriving dan happy, ibu juga harus thriving dan happy. So true. Gitu. Betul sekali. Jadi kalau anak-anak ngelihat ibu yang gak happy, yang capek, yang down gitu, aku ngerasa it's not a good environment. Mental anak juga terganggu. Iya, benar. Natasha, menurut kamu apa yang membuat kakak kamu bertahan cukup lama dari 2021 dari KDRT pertama sampai dengan 2024 putusan cerai 3 tahun kurang lebih? Anak-anak. Oh. Demi anak. Jadi alasannya hanya anak-anak. Yang aku tahu, yang dia ngomong ke aku itu demi anak. Oh. Gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah terbuka Lumayan ya. ya, kebuka gitu Lama maksudnya juga. pikirannya. Iya, benar. Oke, kita mau kasih lihat juga ini sebuah artikel. Entah ini adalah sebuah asumsi, entah juga artikel yang kita juga belum tahu. Ini pada akhirnya bisa menyimpulkan dari mana sebuah karakter yang dimiliki oleh Edward Akbar. Dugaan. Baru sadar usai cerai, Kimberly Ryder duga Edward Akbar idap NPD. Banyak manipulasinya.
Ini sepertinya dibutuhkan profesional ya untuk bisa mengklasifikasikan seseorang itu NPD atau tidak. Mengejar seorang tersebut. Sepengetahuan kamu, kakak kamu bisa berasumsi atau menduga bahwa mantan suaminya NPD itu dari mana? Atau melihat ciri-cirinya. Iya, mungkin dari ciri-ciri aja ya. Ini lebih ke asumsi gitu, nggak yang kita benar-benar tahu that's the type of person. Tapi dengan cara mantannya coba ngomong dan nggak yang warm and there's a lot of things gitu. Double character. Jadi komunikasinya Something tidak like bagus. that. Iya benar. Natasha, di mata kamu mantan suami kakak kamu Edward Akbar itu menurut kamu orang yang seperti apa? Nggak ada yang pernah nanya aku soal itu sih. Apa ya? It's a good question. It caught me off guard. Gak apa-apa, sampaikan saja. Apa ya? Karena semua orang punya pendapat masing-masing dan semua orang juga berhak untuk mengutarakan pendapat. To be honest ya, this is my opinion gitu. I've never liked him. Kamu nggak pernah suka sama dia. Apa alasan kamu nggak pernah suka sama dia? Dari awal. Dari awal. Kenapa? Apa yang membuat Feeling. Itu kan jauh feeling. menjauh. It's a gut feeling. Oke. Gak tahu ya, sebagai cewek, my intuition was like I don't really like this person. Kamu juga pasti nanya kenapa sih kakak gue kok mau ya gitu pasti. Iya. Kenapa dia gitu Itu ya? sama kakak? Karena dia kan nggak? Enggak. Kenapa kamu nggak pernah nanya? Kok lu mau sama dia? Karena gimana ya? Tersinggung. Iya, takut tersinggung. Nanti takutnya dia mikir Kok lu gitu sih? Gitu. Iya gitu. Karena aku sebagai adiknya mau what's best for her. Iya, Aku iya. kira itu what's best for her. Iya. Gitu. Dan aku Ternyata salah. iya ternyata. Oke. Iya. Akhirnya mereka bercerai. Iya. Ada dugaan KDRT. Iya. Kabarnya juga salah satu polsek di sana sempat mengamankan kakak kamu datang ke rumah. Apakah ada permintaan maaf dari Edward Akbar kepada kamu secara pribadi atau keluarga misal? Terakhirnya apa itu? Enggak. Pada kakak kamu? Kepada Kim kayaknya iya. Kayaknya. Aku nggak tahu. Tapi ke aku, ke papa, ke mama nggak pernah. Enggak ya? Nggak pernah. Oh ya? Lewat handphone atau ucapan langsung? Tapi tapi yang sebenarnya membuat kita kaget di sini ya, kita ingat sekali pernah kehadiran Kimberly Semuanya dan pernah, juga Edward di sini. Iya. Bagaimana kita mengagumi sosok si pria tersebut. Iya. Seakan-akan maksudnya terlihat bahwa dia sangat bertanggung jawab. He was very smart guy, ya, dan sangat sangat dekat dengan anak-anak dan membawa anak-anak Family man. ke jalur agama, dekat dengan Tuhan gitu ya. Right? Kenapa ekspresi kamu Double seperti character. Ya, nggak surprise gitu. Ya, emang Begitu dari awal. Ya. Ya begitu. Kita sebagai keluarga juga mana bisa tebak. Iya tentulah. Something like that could happen. Iya. Dengan dia personanya seperti itu, mungkin itu fasad, mungkin bukan. But that's. Kalau kamu bilang personanya seperti itu, mungkin itu fasad, secara nggak langsung, ini asumsi saya ya, bahwa saya menyimpulkan bahwa kamu berpikiran itu hanya adalah sebuah topeng. Manipulasi. Maybe. Tapi Natasha penasaran juga ya. Do you know seberapa jauh si mantan suami ini atau suami ini ekonominya seperti apa ya? Maksudnya kamu nggak tahu ya? Itu aku benar-benar nggak tahu. Maksudnya pekerjaannya, pendapatannya, bagaimana dia raise the kids and juga family gitu. Kimberly. Itu aku benar-benar. Oh, kamu nggak tahu ya? Oke. Dan Kimberly tidak pernah bercerita ya? Nah, waktu itu Kimberly pernah cerita kayaknya deh, kalau kalian tuh saling curhat antar adik dan kakak selalu. Ya kan waktu jadi bintang tamu di sini kalian kan betul. pernah ngomong bahwa kalian Lumayan, itu ya. curhat. Apakah curhat nggak mantan suaminya tentang bagaimana dia memperlakukan anak-anaknya? Agama dia yang seperti yang diutarakan. Iya, pernah diutarakan di sini ya. Iya, kadang-kadang dia cerita soal dia sama anak-anaknya, tapi nggak yang Detail.
detail itu. Oke. Berarti luar biasa Kimberly Ryder juga menjaga marwah saat itu mantan suami sebagai seorang suami untuk tetap terlihat baik dan memang harus seperti itu ya. Dan sekali lagi kami sampaikan di sini bahwa ini adalah pandangan dari seorang Natasha Ryder yang merupakan mantan adik ipar ya. Karena bagaimanapun dia pasti melihat secara langsung ataupun cerita dari sang kakak. Tapi kita juga mau kasih lihat yang satu ini. Ini sebuah artikel selepas mereka akhirnya memutuskan untuk bercerai. Bantah larang Edward Akbar bertemu anak-anak. Kimberly Ryder, ayo datang. Kim sekarang udah pindah di Jakarta atau masih di Bali? Dia bolak-balik. Iya, tapi dia tinggal sama mama sekarang. Di Bali masih? Enggak, di Jakarta. Oh, anak-anak di mana? Di Bali. Sama Kim. Ya. Sama Kim di Jakarta. Pulang pergi gitu? Maksudnya pindah-pindah? Suka bolak-balik datang karena dia punya rumah kan di Bali, jadi ya mungkin family time vacation di sana. Oke, gitu. kalau Edward Akbar, sepengetahuan kamu di mana? Gak tahu. Pernahkah dia ketemu sama anak-anaknya setelah bercerai di November 2024? Sepengetahuan kamu? Gak pernah ketemu? Enggak. Oke, hak asuh anak jatuhnya ke kakak kamu. Saat itu yang membuat kita bingung adalah kakak kamu meminta nafkah hanya Rp5.000 per bulan. Kamu tahu alasannya nggak sih kenapa? Biar cepet selesai. Biar cepet. Cuma gampang aja nih. Kayak ya udah, nggak yang. Nggak usah susah-susah. Nggak, iya benar. So, penghasilannya berapa gitu? Iya. Kayak gitu. Kayak ya udahlah 5.000 aja biar cepet selesai gitu. Alasannya untuk biar nggak panjang-panjang gitu. Walaupun pada akhirnya pengadilan negeri Jakarta Pusat ya akhirnya memutuskan, pengadilan agama Jakarta Pusat memutuskan Rp6 juta per bulan untuk nafkahnya. Iya kayak. Terpenuhi? Nggak tahu. Oke. Tapi yang menjadi perhatian kita saat Kimberly Ryder, dia tampil dengan menggunakan hijab beberapa waktu yang lalu dan dikabarkan mantap berhijab. Begitu cantik sekali. Kita mau lihat seperti apa ini dia. Apa yang kamu lihat dari kakak kamu barusan? Dia sangat I respect her for sangat mencoba mengikuti agama in the best way possible gitu. Dan dia selalu mengingatkan, mama pun diingetin soal agama gitu. Dan I respect her in that. That way. Oh, kakak kamu ini S1-nya di London, S2-nya juga di London, betul ya? Iya. Kemudian menikah dengan Edward Akbar, 6 tahun pernikahan, begitu sederhana sekali. Kan orang bodoh. Di mata kamu tuh sosok Kimberly Ryder seperti apa sih? Kakak yang seperti apa? Dia sangat kuat. Itu sih yang pertama. Dia sangat kuat dan tanggung jawabnya sebagai kakak as seorang yang menafkahi keluarga at such a early age gitu, menurutku itu hebat banget. Iya, benar. Dan I have a lot of respect for her dengan cara dia membawa dirinya juga sangat nggak yang ngoceh gimana gitu waktu soal perceraian gitu, nggak yang coba spill anything tapi ujung-ujungnya mamaku yang spill gitu. Iya, lihat tuh kita. Gregetan. Iya. Maksudnya understandable ya, cuman lucu aja gitu. Dan I respect her in every aspect gitu. Perubahan Kim sekarang setelah bercerai, secara sifat, sikap yang kamu lihat seperti apa? Oh wow, glowing. Udah nggak yang kelihatan capek, nggak yang lebih menyala gitu ya. Iya, benar. Karena menurutku kemarin kita di Bali bareng, ketemu keluarga dari UK datang ke Bali gitu. Terus walaupun dia punya 2 anak itu, keluarga juga ngebantu dengan menjaga anaknya. Jadi Kim nggak perlu khawatir, nggak perlu yang ngerasa dia sendiri gitu. Dan aku ngelihat, she's much more happy, kelihatan with family juga gitu.
Oke, kita berharap pastinya ini menjadi pembelajaran buat siapapun itu, termasuk juga kamu yang sekarang ini kita tahu sedang menjalin hubungan 2 tahun bersama dengan seorang pria bernama Rafael. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Natasha Ryder dan Rafael hampir 2 tahun jalin asmara. Ungkap belum ada rencana menikah di 2025. Ingin traveling aja dulu. Kamu ketika akhirnya melihat perjalanan kakak kamu, mama kamu pesen apa sama kamu sebelum menikah? Oh, mama banyak pesen. Kamu, dia ngomongnya, kamu sebelum sama Rafael juga, kamu cari cowok yang mapan. Kamu cari cowok yang bisa tanggung jawab. Kamu cari cowok yang baik dengan keluarga juga, harus dekat sama keluarga juga. Nggak bisa yang kayak begini. Iya. Namanya orang ngerti tua, ya. kok, ngerti. Maksudnya dia trauma. Aku ngelihat mama tuh trauma. Aku juga ngerasa, wah kalau Kim punya pacar atau suami baru nih nanti gitu. Kalau misalnya punya, oh mama pasti harus ketemu, cari tahu gitu. Kamu bilang tuh gini, mama trauma, dan 2 kata yang disebutkan adalah harus mapan dan juga bertanggung jawab. Apakah traumanya karena tidak mapan dan tidak bertanggung jawab? Ya. Ya. Tapi apa kira-kira menurut kamu Rafael ini adalah laki-laki yang mapan dan bertanggung jawab? Aku ngerasa dia sangat bertanggung jawab. I'm very happy dengan 2 tahun pacaran dengan dia. Like, I feel like aku best version of myself gitu. Aku pokoknya happy. Itu yang penting ya. Iya. Ada rencana untuk menikah dalam waktu dekat atau masih antarlah santai aja dulu? Rencana belum, pengen udah. Rencana belum, pengen udah. Apa Iya. buat kamu pengen tapi nggak ada rencana, belum ada rencana? Aku call me old fashion, tapi pengen dia yang surprise gitu. Dia yang Iyalah, cowok. Iya benar gitu. Dia yang kayak tiba-tiba Kagetin gitu. ya. Iya benar, bukan yang Itu yang ngelamar gitu ya. Jadi kamu merencanakan tapi belum pengen ya? Bukan, dia Kebalikannya pengen tapi belum ada rencana. Pengen disurprisein Kak gitu. tiba-tiba lagi Sama kayak main. kamu, pengen tapi belum ada rencana kan? Belum ada rencana. Iya, Gimana sama. mau ada rencana pasangannya kagak ada? Bedanya kalau kamu udah ada pasangan. Oke, so jadi pengen tapi belum ada rencana. Ya. Oke. Buat kamu secara pribadi yang bisa kamu ambil hikmah dari kakak kamu tuh apa kemarin setelah oh my god dia menahan diri, ternyata 3 tahun dia menahan diri nggak bilang sama siapa-siapa, ke kamu juga mungkin curhat cuman seadanya aja. Iya. Pantesan kayak gimana murung gitu ya, kelihatan kayak lemes gitu ya. Kelihatan ya. Yes, yes. Iya, kelihatan. Iya. Nggak seceria sekarang gitu loh. Iya. Kayak gue ya, geng. Kenapa kamu? Ya kan kemarin gue Kakak mah kayaknya selalu ceria. kemarin kan gue kayaknya gimana. Enggak, kakak mah selalu Sekarang ceria kayaknya kok. gue gimana gitu. Sama, kamu sama mantan kamu juga sama, setelah pisah sama-sama ceria. Oke, so hikmah yang kamu ambil dari pernikahan kakak kamu tuh apa? Kenal dulu sama pasangan. Kenalin ke keluarga. Kenalin ke keluarga biar keluarga tahu Menilai dulu. bisa The whole menilai family tahu. gitu. Iya, iya. Dan Kan orang nikah itu kan bukan berdua tapi kan dengan keluarga juga ya. Betul. ya, Setuju aku itu. keluarga juga ngeliat dan ngerasa, dan apalagi aku deket sama papa ya, jadi aku nanya ke papa juga, ini pacarku kayak begini gini ini gak apa-apa nggak menurutmu gitu. Kadang-kadang papa juga, oh kamu yang masalah gitu, kamu harus lebih sabar gitu. Ya. Kamu harus lebih sabar. Sampaikanlah beberapa kalimat untuk kakakmu yang begitu sabar sekali. Sampai akhirnya kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya berujung dengan perceraian. Tapi dia berhasil untuk menahan itu semua. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk seorang Kimberly Ryder, kakak kamu? Aku pengen sampaikan, Kim, you are a wonderful mother, you are a great sister, you're a great daughter. Jangan pernah terlalu mencintai seseorang more than yourself. Exactly. Kamu harus lebih mencintai dirimu sendiri. Gitu. Kita akan balik saat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Oke.